Baik, terima kasih. Kenapa pada akhirnya saya dikatakan bahwa selalu mengatakan bahwa rasional itu tidak ilmiah? Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya bilang rasional itu belum ilmiah. Karena untuk menjadi ilmiah maka dia harus menggunakan studi empirisme dan rasionalisme secara bersamaan, baru itu nanti disebutnya sebagai ilmiah. Kan gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahkan ada pertanyaan yang belum juga terjawab sebenarnya. Kita sulit sekali untuk bisa mencapai sesuatu yang rasional tanpa indrawi kita. Jadi harus ada rasionalnya dan harus ada indrawinya untuk bisa memahami secara ilmiah. Tetapi terkait dengan zat Allah dan hal yang semacam itu, maka itu harus didekatkan dengan wahyu ilahi. Sesederhananya sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang di awal itu bahwa saya benar-benar terkejut ketika misalkan acaranya berbentuk seperti ini dan Ustaz Nurudin begitu berapi-api begini, karena saya tidak berpikir untuk sama sekali membicarakan masalah-masalah seperti ini, karena saya tidak berbicara tentang masalah-masalah teologis, atau maksudnya bukan membicarakan masalah-masalah teologis. Saya tidak terbiasa untuk membicarakan masalah-masalah Tuhan. Jadi saya biasa untuk menghentikan diskusi itu pada urusan-urusan yang urusan ketuhanan. Saya akan berhenti di situ. Saya akan berbicara pada hal-hal yang selain itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada begitu banyak pertanyaan tentang saya dan kemudian ada yang meragukan tentang saya dan sebagainya, oke, saya terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya ingin sekuat-kuatnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai upaya penalaran manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak absolut itu untuk bisa memahamkan pada sesuatu yang sangat absolut. Karena saya sejak awal sudah menekankan hal-hal yang semacam itu, maka diskusi-diskusi ini sejak awal sudah saya remehkan. Bukan karena meremehkan ustadznya, bukan karena meremehkan apanya, tapi karena diskusi yang semacam ini adalah diskusi yang bagi saya sudah final. Dan tadi saya juga menekankan dan saya tadi mengkonfirmasi apakah kita sepakat dalam hal ini, apakah kita sepakat dalam hal ini. Pada akhirnya kita tidak sepakat pada hal-hal yang detail, pada masalah-masalah diksi, pada masalah kata-kata. Tapi bahwa masalah menjangkau Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan misalkan ya, dengan pendekatan wahyu dan sebagainya. Dan kita tidak cukup hanya selesai dengan pembuktian indrawi saja atau pembuktian rasional saja, kan kita sudah sepakat bersama atas hal itu. Jadi saya selalu menekankan pada kita semua, ayo kita misalkan berpikir hal-hal yang sangat rasional, hal-hal yang sangat empiris, hal-hal yang sangat ilmiah, tapi itu semua terkait pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan pada hal-hal yang bersifat akhirat, atau misalkan Allah Subhanahu wa taala, saya berhenti pada iman saja. Saya pikir pernyataan itu tuh terlalu mudah dipahami, saya pikirnya. Jadi saya nggak usah berpikir tentang begini dan begitu. Saya yakin pernyataan saya itu adalah pernyataan yang mudah untuk dipahami bersama. Makanya ada dialog yang seperti ini dengan yang sebesar ini, saya benar-benar sejak awal saya katakan benar-benar heran. Sekali lagi, kalau misalkan saya mengatakan bahwa pembuktian rasional saja itu tidak mungkin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan pendekatan empiris saja tidak bisa juga seperti itu, karena pendekatan ilmiah tidak bisa. Bahkan ketika mereka digabungkan keduanya pun mereka tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Terima kasih. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin beliau itu beliau. Iya. Anda tahu itu kan? Iya. Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh? Ya mohon maaf gitu loh, karena kan yang menantang saya. Ayo, Pak Raya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimuliakan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan saya paparkan itu selisihnya semuanya mengatakan Tuhan itu bisa secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin Pak Raya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf kalau dia punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman, amin wajahi man jahid. Yang percaya, yang mengingkari silakan, ada masalah. Ya, saya percaya. Inna alaina ilal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah.
Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru nanti. Idza tahaddasa al-insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyuhudat wal afkar al-munharifah. Saya nggak akan terjemahkan. Tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber. Kalau bicara sesuatu, jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian tidak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya jadi netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliah tahun-tahun itu sampai bertumbus-tumbus? Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu tulis tesis hanya sebagian baik dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawahir Tauhid ini saja. Untuk tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembahawa 21 gitu. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.